Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penyewaan rental mobil. Nama saya Fairuz Azura dengan NIM 11180864. Nama saya Billy Syarain dengan NIM 111808839. Saya Pipin Herlinda dengan NIM 111800867. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Ajija dengan NIM 1180884. Nama saya Siti Arsatasya, NIM 111080885. Nama saya Fani Diana Putri dengan NIM 111080894. Nama saya Zuhal Nur dari kelompok 5 dengan NIM 111800893. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram pada penyewaan mobil. Pada use case diagram penyewaan mobil hanya terdapat satu aktor, yaitu pegawai. Di sini pegawai bisa melakukan mengelola mobil, mengelola customer, mengelola penyewaan, login, pengembalian, dan mencetak transaksi. Sebelum pegawai mengelola customer dan pengembalian, pegawai diharuskan login terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama, pegawai membuka program, lalu sistem akan menampilkan form login. Lalu pegawai memasukkan username dan password. Kalau benar, akan ditampilkan menu utama. Kalau salah, akan kembali lagi menampilkan form login. Lalu di sini ada customer datang ke kantor, lalu dijelaskan penyewaan sama pegawai. Kalau setuju, akan diberikan form penyewaan, lalu mengisi form penyewaan, lalu membuka menu penyewaan, dan ditampilkan. Menginput data customer, lalu disimpan datanya. Memilih mobil, lalu ditampilkan nama mobil dan persediaan mobil, lalu disimpan. Memasukkan durasi penyewaan, lalu disimpan dan ditampilkan pembayarannya. Lalu pembayaran dicetak dan diserahkan. Pegawai menerima pembayaran, lalu menginput pelunasan. Lalu dicetak lembar bukti pelunasan dan disimpan, lalu selesai. Lalu di sini ada customer mulai mengembalikan mobil dan pegawai membuka form pengembalian. Lalu sistem akan menampilkan form pengembalian dan mencari penyewanya, lalu ditampilkan data penyewaannya. Kalau dia terlambat, akan ditampilkan denda. Lalu dicetak denda dan memberikan pembayaran denda, lalu dibayar dendanya. Lalu pegawai menerima pembayaran dan menginput pembayaran denda. Lalu pembayaran denda diproses dan menampilkan bukti pelunasan pembayaran denda. Lalu dicetak 2 lembar bukti dan disimpan. Kalau customer tidak terlambat, akan langsung dicetak bukti pembayaran dan melakukan pembayaran, lalu selesai. Kelas diagram rental mobil terdiri dari 8 tabel. Yang pertama ada tabel pegawai. Atributnya, pegawai ID, pegawai nama, pegawai alamat, pegawai telepon, pegawai username dan password. Untuk operasinya, cari, simpan, edit, hapus, tambah, dan melihat. Kedua, tabel login. Atributnya, pegawai username dan password. Operasinya, verifikasi. Tabel ketiga ada mobil. Atributnya, mobil plat, mobil warna, mobil merek, mobil harga, dan mobil stok. Operasinya, melihat, cari, tambah, dan edit. Tabel keempat ada customer. Atributnya, customer KTP, customer nama, customer alamat, dan customer telepon. Operasinya, melihat, cari, edit, hapus, tambah, dan simpan. Kelima, tabel penyewaan. Atributnya, sewa nomor, customer KTP, dan mobil plat. Operasinya, membuat sewa, batal, edit, dan simpan. Keenam, tabel detail penyewaan. Atributnya, sewa nomor, customer KTP, customer nama, customer alamat, customer telepon, mobil plat, sewa tanggal, sewa lama,
dan total bayar. Operasinya batal, edit, dan simpan. Ketujuh, tabel pengembalian. Atributnya sewa nomor, customer KTP, mobil plat, tanggal kembali, sewa lama, total bayar, dan denda. Operasinya batal, cari, simpan, dan edit. Kedelapan, tabel cetak. Atributnya sewa nomor, customer KTP, customer nama, customer alamat, customer telepon, mobil plat, mobil merek, mobil warna, mobil harga, sewa tanggal, sewa lama, dan total bayar. Operasinya batal dan cetak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spesifikasi file. Di sini ada spesifikasi file pegawai, terdiri dari nama file, yaitu pegawai, fungsinya untuk menyimpan data pegawai, akronimnya pegawai, .myid, tipe filenya master, media filenya hard disk, ada organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, ada panjang record 93, ada kunci field pack underscore id sebagai primary key, ada software MySQL. Di sini ada elemen data yaitu ID pegawai, akronimnya pack underscore id dengan tipe char, size-nya 5, keterangannya primary key. Ada nama pegawai, akronimnya pack underscore nama, tipenya varchar, size-nya 25. Ada alamat pegawai, akronimnya pack underscore alamat dengan tipe varchar, size-nya 30. Ada telepon pegawai, akronimnya pack underscore telepon dengan tipe varchar, size-nya 15. Ada username pegawai, akronimnya pack underscore username, tipe varchar, size-nya 10. Ada password, akronimnya pas, tipenya varchar, size-nya 8. Selanjutnya ada spesifikasi file, nama filenya login, fungsinya untuk menyimpan data login, akronimnya login.myid, tipe filenya master, ada media filenya hard disk, ada organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya 18, software MySQL. Di sini ada elemen data yaitu username pegawai, akronimnya pack underscore username, tipenya varchar, size-nya 10, keterangannya key. Ada password, akronimnya pas, tipenya varchar, size-nya 8. Di sini lagi ada spesifikasi file mobil. Ada nama file yaitu mobil, fungsinya untuk menyimpan data mobil, akronimnya mobil.myid, tipe file master, media file hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya 57, kunci fieldnya mobil underscore plat, yaitu primary key, softwarenya MySQL. Ada elemen data yaitu plat mobil, akronimnya mobil underscore plat, tipenya varchar, size-nya 10, keterangannya primary key. Ada merek mobil, akronimnya mobil underscore merek dengan tipe varchar, size 15. Ada warna mobil dengan akronim mobil underscore warna, tipenya varchar, size-nya 10. Ada harga mobil dengan akronim mobil underscore harga, tipenya integer, size-nya 11. Ada stok mobil, akronimnya mobil underscore stok, tipenya integer, size-nya 11. Selanjutnya ada spesifikasi file customer, nama file yaitu customer, fungsinya untuk menyimpan data customer, tipe datanya master, akronimnya customer.myid, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang record 90, kunci fieldnya choose underscore KTP, primary key, software MySQL. Ada elemen data yaitu KTP customer dengan akronim choose underscore KTP, tipenya varchar, size-nya 20, keterangan primary key, nama customer,
akronimnya cus underscore nama dengan tipe voucher size-nya 25. Ada alamat customer dengan akronim cut underscore alamat dengan tipe voucher size 30. Dan ada telepon customer dengan akronim cus underscore telepon dengan tipe voucher size-nya 15. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file. Di antaranya ada penyewaan. Nama filenya penyewaan, fungsinya untuk menyimpan data penyewaan. Akronimnya penyewaan.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk. Organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, panjang recordnya 35. Untuk kunci filenya ada sewa underscore no. Softwarenya MySQL. Untuk di tabelnya, yang pertama ada nomor sewa dengan akronim sewa underscore no, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua ada KTP customer, akronimnya cus underscore KTP, tipenya varchar, size-nya 20 dan keterangannya foreign key. Yang ketiga ada plat mobil dengan akronim mobil underscore plat, tipenya varchar, size-nya 10 dan keterangannya primary key. Selanjutnya ada spesifikasi file pengembalian. Nama filenya itu pengembalian, fungsinya untuk menyimpan data pengembalian. Akronimnya pengembalian.myd, tipe filenya master. Media filenya harddisk, organisasi filenya indeks sekuental. Akses filenya random, untuk panjang recordnya 67 dan softwarenya MySQL. Di tabelnya itu yang pertama ada nomor sewa, akronimnya sewa underscore no, tipe datanya char, size-nya 5 dan keterangannya foreign key. Yang kedua ada KTP customer, akronimnya cus underscore KTP, tipenya varchar, size-nya 20 dan keterangannya foreign key. Yang ketiga ada plat mobil, akronimnya mobil underscore plat, tipenya varchar, size-nya 10 dan keterangannya foreign key. Yang keempat ada tanggal kembali, akronimnya tanggal underscore kembali, tipenya date. Yang kelima ada lama sewa atau sewa underscore lama, tipenya varchar, size-nya 10. Yang keenam ada total bayar, akronimnya totbuy, tipe datanya integer, size-nya 11. Dan yang ketujuh ada denda, akronimnya denda, tipenya integer dan size-nya 11. Selanjutnya ada spesifikasi file detail penyewaan. Nama filenya itu detail penyewaan, fungsinya untuk menyimpan data detail penyewaan. Akronimnya detail penyewaan.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk. Untuk organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, panjang recordnya 126. Untuk softwarenya MySQL. Selanjutnya di tabelnya yang pertama ada nomor sewa, akronimnya sewa underscore no, tipenya char, size-nya 5, keterangannya foreign key. Yang kedua ada KTP customer, akronimnya cus underscore KTP, tipenya varchar, size-nya 20, keterangannya foreign key. Yang ketiga ada nama customer, akronimnya cus underscore nama, tipenya varchar, size-nya 25. Yang keempat ada alamat customer, akronimnya cus underscore alamat, tipenya varchar, size-nya 30. Yang kelima ada telepon customer, akronimnya cus underscore telepon, tipenya varchar, size-nya 15. Yang keenam ada plat mobil, akronimnya mobil underscore plat, tipenya varchar, size-nya 10 dan keterangannya foreign key. Yang ketujuh ada tanggal sewa, akronimnya sewa underscore tanggal dengan tipe datanya date. Yang kedelapan ada lama sewa, akronimnya sewa underscore lama, tipenya varchar, size-nya 10. Dan yang terakhir ada total bayar atau totbuy, tipe datanya integer dan size-nya itu 11. Selanjutnya ada spesifikasi file cetak. Nama filenya cetak, berfungsi untuk menyimpan data cetak. Akronimnya cetak.myd, tipe filenya master, media filenya harddisk. Untuk organisasi filenya indeks sekuental, akses filenya random, panjang record 162. Untuk softwarenya MySQL. Untuk di tabelnya yang pertama ada sewa nomor, akronimnya sewa underscore no. Yang kedua ada KTP customer, akronimnya cus underscore KTP, tipe datanya char. Yang ketiga ada nama customer, akronimnya cus
Cus nama, tipenya varchar, size-nya 25. Yang keempat ada alamat customer, akronimnya cus underscore alamat, tipenya varchar, size-nya 30. Yang kelima ada telepon customer, akronimnya cus underscore telepon, tipenya varchar, casnya 15, size-nya 15. Yang keenam ada plat mobil, akronimnya mobil underscore plat, tipenya varchar, size-nya 10 dengan keterangannya Forensky. Yang ketujuh ada merek mobil, akronimnya mobil underscore merek, tipenya varchar, size-nya 15. Yang kedelapan ada warna mobil, akronimnya mobil underscore warna, tipenya varchar, size-nya 10. Yang kesembilan ada harga mobil, akronimnya mobil underscore harga, tipenya integer dan size-nya 11. Yang ke-10 ada sewa tanggal, akronimnya sewa underscore tanggal, tipenya date. Yang ke-11 ada sewa lama, akronimnya sewa underscore lama, tipenya varchar, size-nya 10. Dan yang terakhir ada total bayar, akronimnya tot by, tipe datanya integer dan size-nya 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram rental mobil. Di sini ada login. Pegawai mengakses from login, input data login, klik button login. Kirim data ke bagian kontrol, validasi data login ke TBL pegawai, terus result di bagian kontrol. Jika datanya valid, akan menampilkan halaman utama. Jika datanya invalid, tampilan pesan gagal login. Sini ada customer, pegawai mengakses form from customer, input data lalu tambah, kirim data cus KTP, validasi data cus KTP, lalu result. Jika KTP-nya lebih dari 0, maka menampilkan pesan cus KTP sudah ada. Jika KTP-nya kurang dari 1, kirim data cus nama, menyimpan, kirim data cus alamat, menyimpan, kirim data cus telepon, menyimpan. Lalu di sini ada mobil, pegawai yang mengakses from mobil, lalu input data mobil dan klik tambah, kirim data mobil underscore plat, lalu validasi mobil plat, result. Jika mobil platnya lebih dari 0, menampilkan pesan mobil plat sudah ada. Jika plat kurang dari 1, kirim data mobil merek, kirim data mobil warna, lalu harga, kirim data mobil stok, menyimpan. Lalu di sini ada penyewaan, pegawai mengakses from penyewaan, input data penyewaan, klik lalu tambah. Tampilan ada sewa, menyimpan, kirim data cus KTP, menyimpan, kirim data mobil plat, menyimpan. Lalu di sini ada pengembalian, pegawai mengakses form kembalian, input data penyewaan, kirim data nol sewa, validasi data nol sewa, result. Lalu jika datanya invalid, maka nomor sewa tidak ditemukan. Jika valid, menampilkan detail penyewaan. Di bagian pegawai, button melakukan pengembalian. Lalu pengembalian dikembalikan, menampilkan pesan mobil yang telah dikembalikan. Lalu di sini ada cetak, ada aktor A mengakses form cetak penyewaan, masukkan nomor sewa, lalu buttonnya cari, kirim data no sewa, validasi nomor sewa, lalu cari nomor sewa, result. Jika invalid, maka nomor sewa tidak ditemukan. Jika valid, maka menampilkan detail penyewaan. Lalu aktor A mencetak, from pencetak penyewaan mengirim file ke aktor A. Deployment diagram rental mobil. Pertama yang kita lihat ini ada beberapa node, yaitu node PC, SMPP, browser, web application, database, sama NetBeans. Kita mulai dari node PC. Nah, di node PC ini di dalam itu terdapat keyboard,
monitor, CPU, printer, mouse. Maksudnya itu si PC ini dijalankan oleh hardware berupa keyboard, monitor, mouse, CPU, dan printer. Kemudian di sini kita lihat ada garis putus-putus, itu namanya dependensi, yang artinya ketergantungan antara node satu dengan yang lainnya. Jadi si PC ini menggunakan XAMPP, kemudian XAMPP menggunakan sebuah browser, dia ketergantungan sama browser, yaitu Google Chrome. Jadi nanti Google Chrome itu berkoneksi. Nah ini kalau yang garis bukan putus-putus ini maksudnya relasi, dia itu relasi dia antara node satu dengan node satunya lagi yang lain gitu. Nanti Google Chrome ini menampilkan yaitu database berupa PHP-MyAdmin yang menggunakan bahasa SQL. Nah di PC ini dia juga bergantungan oleh NetBeans. Nah di dalam NetBeans ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu JavaScript, PHP, SQL, dan berupa desain CSS. Kemudian si NetBeans ini berelasi oleh database menggunakan JDBC. Kemudian database ini juga untuk berelasi dengan Node Web Application, dia menggunakan connection SQL. Seperti contoh di dalam program tuh misalnya kita ingin menyimpan sebuah data, berarti kita di dalam program itu menggunakan bahasa programan SQL seperti misalnya insert into table yang database yang dituju, kemudian tablenya. Kemudian di sini browser untuk membuka web aplikasinya juga, si browser ini berelasi menggunakan localhost. Jadi domain lokal gitu dari PC tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari deployment diagram rental mobil. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 program rental mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.